komoditas apa saja Kak yang kira-kira sampai akhir 2021 nanti itu banyak diminati di pasar dunia? Iya, jadi terkait dengan ekspor dari Sulawesi Selatan, kemarin kita sudah mengadakan ekspor merdeka. Alhamdulillah itu sedikit membuat gairah para pelaku usaha, termasuk pemerintah Sulawesi Selatan yang menggerek kenaikan ekspor potensi Sulawesi Selatan, terutama di pertanian dan perkebunan. Tentunya sampai akhir tahun ini ekspor Sulawesi Selatan itu tetap masih didominasi oleh nikel, rumput laut, produk perikanan dan pertanian dan perkebunan. Tentunya produk pertanian dan perkebunan sampai hari ini itu yang akan lebih digiatkan, mengingat potensi pandemi corona ini masih berlangsung di semua negara, bisa sampai seluruh dunia. Tentunya semua produk komoditi ini ada di Sulawesi Selatan. Makanya Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo sangat menginginkan bagaimana ekspor pertanian dan perkebunan ini, khusus ke rempah-rempah, merica, lada, dan kemiri, itu bisa menjadi potensial lagi sampai akhir tahun, seperti itu. Kalau untuk ya tentunya masih di pasar-pasar yang tradisional selama ini yang dilakukan oleh ekspor Sulawesi Selatan, misalnya ke Cina, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Hong Kong. Itu semua menjadi pasar yang bagus buat produk Sulawesi Selatan, mengingat peminatnya dari semua sektor perkebunan memang masih didominasi oleh negara-negara Asia Timur. Ada Eropa maupun Amerika, bahkan Australia, tetapi potensinya tidak terlalu sebanyak dari Asia Timur ini, yang secara jarak dan secara harga mungkin bisa lebih membuat nilainya itu lebih bagus kalau dominan itu di Asia Timur untuk sementara ini. Untuk 3 besar ekspor Sulawesi Selatan produk pertanian itu ya paling ujung-ujungnya ke cengkeh, merica maupun kemiri ya, dan ke ini biji mete ya. Tentunya dari semua produk perkebunan ini memang inilah yang menjadi basicnya untuk ekspor komoditi khusus dari perkebunan dari Sulawesi Selatan. Kalau yang lain saya rasa ada, tetapi volume mungkin tidak konsisten dan tidak tidak bisa menyaingi dari yang ada dari produk komoditi yang 4 tadi itu. Kalau perikanan sendiri Kak? Kalau perikanan sampai hari ini mereka masih tetap menjadi nominasi, masih menjadi tetap prioritas, karena produk perikanan itu kan dia bisa hidup maupun segar, dan ini bisa dilakukan setiap pengiriman itu everyday, setiap hari. Bisa kita lihat setiap hari itu di bandara itu tujuan ekspor langsung itu ya dari Singapura maupun Hong Kong, yang tentunya setiap hari dilakukan oleh para pelaku usaha ekspor. Nah, itu belum termasuk yang lewat kontainer pelabuhan yang mengirim sampai ikan filet maupun gurita, udang, itu tetap konsisten dan kontinu berjalan dalam skala 1 bulan itu bisa 2 kali sampai 3 kali untuk pelayaran shipping line yang langsung ke Hong Kong, Jepang, Korea, Vietnam, dan lain-lain untuk Asia Timur, dan bahkan ada Eropa dan Amerika. Terkhusus untuk ekspor yang kemarin ini sedikit membuat volume produk yang baru yang di Sulawesi Selatan itu produk batu guano, yang kotoran kelelawar. Ini potensinya bagus, mengingat harganya luar biasa. Cuman untuk tarif logistik Makassar ke tujuan
produk ini ke Amerika itu terlalu mahal ya, terlalu besar dibanding sebelum tarifnya itu hanya berkisar sekitar 140 juta. Setelah pandemi corona ini berlangsung itu bisa naik sampai 180 sampai 100%. Ya, tentunya tarif pengiriman ini akan menjadi catatan di para pelaku usaha bahwa ini bisa menjadi hambatan untuk produk kita bisa bersaing di luar. Kami berharap pemerintah bisa membuat jadwal untuk bisa memanggil para pelaku shipping lain yang internasional tersebut yang ada di Makassar kantornya untuk bisa duduk bersama dengan para pelaku usaha sehingga kita bisa mencari jalan keluar bagaimana tarif logistiknya ini untuk khusus Eropa dan Amerika ini kalau bisa diturunkan, mengingat salah satu hambatan untuk produk ekspor Sulawesi Selatan bisa bersaing di luar itu adalah dari sisi biaya pengiriman. Kalau biaya pengiriman itu bagus, tentunya nilai produk ekspor Sulawesi Selatan itu akan bisa lebih bersaing di mata internasional. Selain logistik mungkin Kak, ada lagi beberapa kendala yang mungkin. Kalau kendala yang lain bagi kami itu tidak ada, paling terasa itu di logistik ya. Kalau yang lain itu misalnya dari aturan regulasi maupun dari karantina maupun bea cukai sepertinya masih bisa diatasi dan sangat luar biasa peran bea cukai dan karantina. Setiap ada trouble di lapangan itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian yang seperti itu kan tidak terlalu ada beban biaya, paling itu regulasi maupun dari sistem online yang terjadi, misalnya sistem online di bea cukai maupun sistem online di karantina, dan itu tidak terlalu ada biaya. Beda kalau tarif logistik. Tarif logistik itu menjadi acuan setiap kali kita mau mengirim karena ada basic harga yang harus dibayar. Nah, seperti yang tadi saya katakan, tarif logistik untuk 40 feet ke Eropa maupun Amerika itu sekarang sudah di angka 240 juta. Tentunya ini akan menjadi beban para pelaku usaha untuk bisa produknya bersaing di produk luar negeri. Impor itu kita tidak bisa pungkiri, tetap kita adakan impor supaya bisa seimbang dengan ekspor. Cuman ekspor itu harus lebih besar daripada impor. Jadi kalau pemerintah atau pelaku usaha ingin mengimpor suatu produk, tentunya barang-barang yang akan diimpor itu adalah yang ada timbal baliknya dengan apa yang kita mau lakukan di produk ekspor. Misalnya mesin-mesin untuk pengolahan dari bahan jadi bisa menjadi bahan baku, bisa menjadi bahan jadi. Nah, tentunya yang seperti itu yang diharapkan untuk kita impor. Tetapi kalau setiap barang impor ada juga di lokal setempat, ya itu kan tentunya peran pemerintah di sini bisa sedikit merem impor yang harusnya itu mau masuk di negara tersebut, misalnya kita di Makassar atau Sulawesi Selatan. Nah, selama ini kan sudah ada pelayaran shipping lain langsung Makassar, Cina, Makassar. Kalau dia keluar pastinya membawa produk ekspor Sulawesi Selatan. Terus dia masuk pastinya akan membawa barang-barang dari Cina. Nah, barang-barang dari impor dari Cina ini minimal itu bisa dari sisi harga dia harus lebih mahal dibanding produk lokal, supaya barang-barang impor ini dia akan tetap menjadi suatu barang yang mewah, mahal, yang orang akan segan mau membeli.